Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ningsi dengan NIM akhir 165 akan menjelaskan mengenai konsep perbedaan secara umum asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama mengenai konsep asuransi syariah atau takaful adalah bentuk perlindungan yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung atau takaful antar peserta. Sedangkan asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung menerima premi dari tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, kehilangan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak pasti atau memberikan manfaat atas meninggal atau hidupnya seseorang. Yang selanjutnya ada sejarah asuransi. Asuransi syariah berasal dari akidah dan tradisi suku Arab sebelum Islam, lalu disahkan oleh Rasulullah dan dicantumkan dalam konstitusi Madinah. Sedangkan asuransi konvensional bermula dari perjanjian Hammurabi di Babilonia tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan berkembang menjadi sistem modern dengan berdirinya Lloyd's of London pada 1668 Masehi. Kemudian ada sumber hukum. Asuransi syariah bersumber dari wahyu ilahi yang mengacu pada Al-Quran, Sunnah Ijma', fatwa sahabat, qiyas, ihtisan, uruf, dan maslahah mursalah. Sedangkan asuransi konvensional bersumber dari pemikiran manusia dan kebudayaan yang berdasarkan hukum positif, hukum alam, dan preseden atau contoh sebelumnya. Kemudian ada transaksi yang bebas dari maghrib. Dalam asuransi syariah, transaksi harus bebas dari unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, riba, israf, dan batil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, unsur-unsur tersebut bisa saja terjadi, seperti adanya ketidakpastian dalam klaim, bunga dalam investasi dana, dan spekulasi sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah. Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak mempunyai DPS dan operasional, baik itu dari aspek perencanaan, proses, dan praktiknya. Sehingga dalam bentuk menentukan keputusan dalam operasionalnya pasti akan bertentangan pada konsep syariat Islam. Hal ini sesuai hal yang pasti terjadi karena operasional pada dasarnya asuransi konvensional tidak tunduk dan patuh terhadap fatwa-fatwa DSN MUI. Kemudian ada akad dalam asuransi. Dalam asuransi syariah ada 3 akad. Yang pertama akad tabaru atau hibah untuk tolong-menolong antara peserta. Yang kedua ada wakalah bil ujroh, yaitu perusahaan sebagai wakil peserta mendapatkan fee atau ujroh atas pengelolaan dana. Yang ketiga ada mudharabah, yaitu bagi hasil dari surplus investasi antara peserta dan perusahaan. Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual beli atau tabaduli, yaitu peserta membayar premi untuk perlindungan risiko, kemudian dialihkan risiko sepenuhnya ke perusahaan. Hubungannya bersifat komersial. Kemudian ada sharing of risk versus transfer of risk. Yang pertama dalam asuransi syariah yaitu menggunakan prinsip sharing of risk, yaitu risiko ditanggung bersama oleh peserta. Karena tetap milik peserta dan perusahaan hanya sebagai pengelola atau wakil mudharib. Kemudian dalam asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer of risk, di mana risiko peserta dialihkan ke perusahaan. Hubungannya bersifat komersial antara penanggung dan tertanggung. Kemudian ada pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana dikelola dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong melalui akad syariah seperti tabaru dan mudharabah. Premi masuk ke dana bersama untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana dikelola dengan prinsip bisnis murni, di mana premi menjadi milik perusahaan yang dikelola untuk mencari keuntungan. Kemudian ada investasi dana. Dalam asuransi syariah, investasi dana harus sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Hanya diinvestasikan pada instrumen halal seperti suku, saham, syariah, dan proses yang sesuai dengan nilai Islam. Dalam
asuransi konvensional, investasi bebas tanpa batasan syariah termasuk pada obligasi berbunga, saham non-syariah, dan instrumen derivatif. Selanjutnya ada kepemilikan dana. Dalam asuransi syariah, dana yang dikumpulkan dari peserta bukan menjadi milik perusahaan, melainkan milik peserta secara kolektif. Dana ini dikelola dalam dana tabaruk yang diperuntukkan bagi peserta lain yang mengalami musibah. Sementara dalam asuransi konvensional, dana premi yang dibayarkan peserta langsung menjadi milik perusahaan asuransi, yang kemudian dikelola untuk membayar klaim serta diinvestasikan guna mendapatkan keuntungan. Kemudian ada unsur premi. Dalam asuransi syariah, premi disebut sebagai kontribusi yang disetorkan ke dalam dana tabaruk. Dana ini dikumpulkan dengan tujuan untuk menolong dan di antara peserta asuransi. Kemudian dalam asuransi konvensional, premi dalam asuransi konvensional ini merupakan biaya yang dibayarkan peserta kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada loading, yaitu kontribusi biaya. Dalam asuransi syariah, istilah loading lebih sering disebut sebagai kontribusi biaya. Konsep ini berbeda dengan asuransi konvensional, karena asuransi syariah menerapkan akad yang membedakan antara dana kontribusi peserta dan dana operasional perusahaan. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dalam loading mencakup berbagai biaya seperti biaya administrasi, biaya pemasaran, komisi agen, biaya manajemen investasi, serta keuntungan perusahaan. Komponen ini biasanya sudah diperhitungkan dalam premi yang harus dibayarkan oleh peserta. Kemudian ada sumber pembiayaan klaim, yaitu dalam asuransi konvensional, sumber dana untuk membayar klaim berasal dari premi yang dibayarkan oleh peserta. Premi ini dikelola oleh perusahaan asuransi untuk menutupi klaim yang terjadi. Jika klaim yang diajukan valid sesuai dengan ketentuan polis, maka perusahaan akan membayar klaim dari dana yang telah dikumpulkan, baik dari premi maupun hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan dalam asuransi syariah, klaim dibayarkan dari dana tabaruk yang dikumpulkan dari peserta lain. Dan ini bersifat kolektif dan digunakan berdasarkan prinsip tolong-menolong antar peserta. Jika salah satu peserta mengalami musibah, maka klaim akan dibayar menggunakan dana tabaruk yang telah terkumpul. Yang kemudian ada keuntungan profit. Asuransi konvensional, keuntungan diperoleh dari selisih antara premi yang diterima dengan klaim yang dibayarkan serta hasil investasi perusahaan. Keuntungan ini sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan digunakan untuk membayar dividen, ekspansi bisnis, serta biaya operasional. Sedangkan dalam asuransi syariah, keuntungan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, yaitu surplus dari dana tabaruk yang dapat dibagikan kepada peserta atau disimpan untuk memperkuat dana di masa depan, serta keuntungan dari hasil investasi dana peserta yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.